itu bisur'ati. Bukanlah orang yang kuat itu adalah yang cepat marah, bukan. Ya, tapi orang yang kuat itu kata Rasulullah orang yang bisa menahan emosinya ketika dia marah, itu yang orang kuat. Nah, maka bagaimana kita menahan emosi ini? Rasulullah mengajarkan kepada kita. Rasulullah, kalau kalian marah, ya, maka berwudu. Karena kenapa? Wudu ini dari air, ya, kita berwudu pakai air. Sedangkan setan itu dari api. Nah, kan kita tahu setan itu api itu matinya pakai apaan? Pakai air. Pakai air. Nah, maka harus kita berwudu dengan air untuk menghilangkan setan yang dari api. Nah, itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi pertanyaannya, boleh nggak kita marah? Boleh aja. Boleh. Kalau dalam hal-hal yang harus marah, ya harus marah. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, bini kita digoda sama orang lain, wajib marah nggak? Marah. Wah, enak aja loh. Masya Allah. Ya, misalnya nyowel bini kita, enak aja, wajib marah. Wajib marah, nggak boleh nggak marah. Kalau nggak marah kita namanya dayus. Dayus. Nah, dayus, orang yang cuek aja bininya diapain orang. Iya, Masya Allah. Atau misalnya ketika agama kita dihina, wajib marah nggak? Marah lah. Marah. Kalau kita nggak marah, berarti keimanan kita dipertanyakan. Tapi marah itu dalam tempatnya boleh. Yang tidak boleh itu pemarah. Nah, bedakan pemarah beda ya, Ustaz. Nah, bedakan marah sama pemarah. Kalau orang pemarah dikit-dikit marah. Orang ngomong dikit marah. Bini protes dikit marah. Nah, itu agak benar namanya. Jadi bedakan marah sama pemarah. Kalau marah dalam waktu-waktu tertentu boleh marah. Yang nggak boleh itu pemarah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Tersinggung marah. Orang di jalan kencengan dikit marah. Itu pemarah ya, Ustaz. Itu pemarah namanya, nggak boleh. Nah, orang bertakwa itu tidak pemarah. Dia merahmati. Menunjukkan kebodohannya tuh, Ustaz, kalau orang pemarah. Iya dong, kalau orang pemarah menunjukkan kebodohannya. Kadang-kadang, Ustaz, yang tadi Ustaz katakan, ini udah bodoh, Ustaz. Tapi kebodohannya dipamerin banget. Itu gimana, Ustaz? Itu udah bodoh. Jahil murokab. Jahil murokab gimana tuh, Mas? Apa itu jahil murokab? Jahil murokab itu adalah kebodohan yang berlipat. Udahlah bodoh, dia nggak tahu dia bodoh. Iya. Nah, ada kan orang bodoh, tapi dia tahu dia bodoh. Dia tahu, oh saya ini nggak ngerti, saya ini nggak paham, maka saya belajar, saya nuntut ilmu. Saya nggak banyak ngomong. Karena kenapa? Saya tahu saya ini bodoh. Tapi yang bahaya itu orang bodoh, tapi dia nggak tahu dia itu bodoh. Nah, itu bahaya. Masya Allah. Jahil. Jadi kalau orang dikit-dikit marah, wow, ditambah, itu berarti orang yang bodoh. Gitu, jadi kalau bodohnya itu dipamerin banget, Ustaz. Itu dipublish gimana? Udah bodoh itu, Ustaz. Iya, zaman sekarang ini zaman begitu, zaman viral. Jadi orang bukan ngelihat dia pintar apa bodoh, yang penting gua viral. Viral, bodoh lagi. Wow, biar diikutin lagi, Ustaz. Kebodohannya ditampakkan, yang nggak apa-apa, yang penting viral. Nah, ini bahaya nih zaman sekarang, zaman fitnah ini. Itu ada, Ustaz, yang almarhum Kiai Junaidi mengatakan bahwa kita dipimpin orang-orang bodoh. Apa kita yang dipimpin nama diri kita bodoh? Apa seperti apa, Ustaz? Itu kebodohan itu, Ustaz. Maksudnya diri kita dipimpin oleh yang bodoh. Oh, iya bisa jadi. Bisa jadi. Orang yang mengutamakan hawa nafsunya, ya itu berarti dia orang bodoh. Wah, gitu. Jadi dipimpin sama diri sendiri dengan kebodohan dia sendiri, Ustaz. Iya, orang yang mengutamakan hawa nafsunya daripada akalnya, berarti dia bodoh. Oh, Masya Allah. Karena kan akal ini mulia. Oh iya. Makanya taruh di otak, gitu kan? Iya. Makanya jauh otak sama ini, Ustaz. Beda ya kan? Makanya akal itu gunanya untuk berpikir. Kita nggak jadi bodoh. Orang yang mengutamakan nafsunya daripada akalnya berarti dia bodoh. Allah kasih akal, dia nggak pakai. Masya Allah, sahabat Azakir. Tip nih, Ustaz, buat sahabat Azakir nih. Bagaimana, Ustaz, ke depannya agar kita bisa jadi tidak bodoh, jangan tidak pemarah, kita tahan mental, menahan hujan. Tip buat sahabat Azakir, Ustaz, bagaimana, Ustaz? Intinya semuanya adalah ilmu. Orang kalau punya ilmu, dia bisa menahan emosi. Masya Allah. Kalau orang nggak punya ilmu, ya tadi bodoh, marah-marah, kesel. Nah, maka kalau kita tahu bodoh, kita belajar.
hadir majelis taklim dimanapun itu. Di sini disiapkan oleh Az-Zakir nih, Masya Allah. Setiap malam berapa malam dalam setiap minggu. Seminggu 3 kali, Oh, Ustaz. seminggu 3 kali hadir sini ngaji atau di mana-mana tempat. Di mana aja ya, Ustaz. Ya, di mana-mana tempat majelis ilmu datengin. Hadir majelis ilmu, insya Allah hidup kita terarah, hidup kita terbimbing, hidup kita barokah. Ya, dengan ilmu, dengan ilmu hidup kita jadi mulia. Tanpa ilmu hidup kita jadi hina. Foto Azakir